Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah khair. Baik. Hayya nabda darsana bil basmalah. Tab ya ummi kaifa haluk ya ummi? Min aina anti? Min joglo. Tab ya ummi. Ini adalah buku. Ini adalah buku-buku. Hadhihi kutubun. Nah, hadhihi kutubun. Itu adalah pulpen. Itu adalah pulpen. Tilka aklamun. Kalau kita sebut mudzakkar berarti kalau kita sebut jamak berarti berubah jadi muannas. Nah, kecuali kalau berakal nanti. Kecuali kalau manusia kita memberi khobarnya tetap berbentuk mengikuti. Nah, misalkan ya ummi, madza fil arabiyah, buku itu baru. Buku adalah baru. Bukan buku yang baru. Buku itu baru. Al-kitabu. Nah, jadi kecuali kalau buku yang baru bagaimana Bapak Ibu? Kalau kitabun jadidun. Atau kalau pakai al, berarti dua-duanya pakai al. Al-kitabu al-jadidu. Itu buku yang baru. Nah, buku yang baru. Ahadhihi kalam, ahadhihi jumlah. Sudah membentuk sebuah susunan belum, Bapak Ibu? Ketika kita mengatakan kitabun jadidun. Sudah jumlah belum. Masih satu kata yang dikasih dengan frasa na'at. Buku yang baru, meskipun di bahasa kita yangnya sering mahdzuf, sering dihapus. Tapi ketika kita mengatakan buku itu baru atau buku adalah baru, sudah jumlah? Sudah. Al-kitabu jadidun. Masih ingat atau masih lupa, yuk? Iya. Iya. Zaidun mahirun. Tergantung niat ucapannya, Pak Ji. Ketika dia ingin mengatakan Zaid itu pandai, berarti sudah jumlah. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa memberi al pada Zaid. Seperti Muhammad adalah utusan. Muhammadun rasulun. Nah, hanya karena kata Muhammad nggak boleh dipakai an dan dia harus selalu bertanwin tadi. Zaidun. Tetapi ketika misalkan ada dua Zaid misalkan, atau ada tiga Zaid, ada Zaid yang pandai dan ada Zaid yang kurang pandai misalkan. Jadi kita mengatakan Zaid yang pandai, jadi Zaid yang kurang pandai. Jadi tergantung niat ucapannya tadi. Dia ingin menyatakan dengan susunan yang utuh atau masih kata Zaid yang dikasih na'at. Bisa. Nah, inilah yang dibutuhkan pada susunan tadi, Zaidun mahirun. Seolah-olah seperti na'at dan man'ut, ya. Dengan niat boleh memang kita mengatakan itu, tapi kalau kita menghitung, kita niatnya ingin mengatakan jumlah mufidah, ya berarti sudah utuh. Zaid itu pandai. Hanya karena kata Zaid ini tidak boleh keluar al. Tidak seperti biasa Bapak Ibu, kalau kitabun kita pakai al-kitabu jadidun. Anak laki-laki itu pandai. Al-waladu mahirun. Nah, karena Zaid ini tidak boleh pakai al, maka tetap menjadi Zaidun mahirun. Seolah-olah seperti na'al dan man'ut, padahal itu sudah susunan. Jelas Pak Ji? Jelas, alhamdulillah. Syukran. Ya Umi tadi. Buku itu baru, Alkitabu jadidun. Ini pola susunan dasar, pola pertama ya Bapak Ibu ya. Pola yang tidak ada unsur fi'il.
yang menyesuaikan muzakkar dan muannasnya. Enggak apa-apa, sambil membahas yang lama-lama enggak apa-apa. Ya. Kalau buku itu baru. Al-kutubu jadi datun. Nah, al-kutubu jadi datun. Sama seperti tadi. Al-kutubu jadi datun. Kenapa jadi datun? Manas. Ya, Bapak Ibu, karena jamak. Ya, syukran ya Umi. Ya Abi kaifa haluk? Ya Abi, ketika kita mengatakan anak apa? Pintu itu rusak. Sahih? Fasidun. Fasidun. Nah, fasidun. Kalau pintu-pintu itu rusak. Sahih? Nah, al-abwabu fasidatun. Kalau anak itu pandai. Al-waladu. Nah, mahirun. Beda kalau kita waladun mahirun, anak yang pandai, tetapi belum jumlah. Masih satu kata bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar yang dikasih frasa. Kalau anak itu pandai. Al-auladu. Al-auladu. Jadi mahiruna. Nah, kenapa mahiruna? Jamak, karena manusia tadi. Al-auladu mahiruna. Jadi tetap muzakkar juga. Iya, kita jamakkan. Kalau untuk manusia, tidak kita muannaskan, tapi kita jamak muannas mudzakkar salim, yang mahirunnya tadi. Syukran ya Abi. Badah ya Ummi kaifa haluk? Kalau itu adalah seorang siswa. Itu zalika. Ya, itu adalah siswa zalika. Nah, zalika talibun. Mereka itu adalah para siswa. Nah, ulaika tulabun atau ulaika talibuna. Kalau ini adalah seorang muslim. Ada muslim. Mereka ini adalah orang-orang muslim. Haulai. Haulai muslimuna. Alhamdulillah. Memang butuh pembiasaan dan pengulangan berkali-kali ya, Bapak ya. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Ya Ummi. Arafna bi annal isma marfu'un bid dhammah. Semah mansubun bil fathah wa majrurun bil kasroh. Di awal kita tahu ism itu marfu pakai dhammah. Ada beberapa bab pengecualian pada jamak mudzakkar salim, Bu ya. Orang-orang muslim itu baik. Salihuna. Salihun. Salih. Nah, al-muslimuna salihuna. Dari orang-orang muslim. Minal muslimina. Muslimun. Lupa ya, Ibu ya? Muslimun. Iya, kita sudah masjid lupa semuanya. Dari orang-orang muslim minal muslimin. Tadinya kan muslimun. Satu orang muslim kita panggil muslimun. Muslim. Jamaknya muslimun. Kalau muslimun pada i'rab tandanya apa, Bapak Ibu? Muslimun satu.
Dhammah. Nah, dhammah. Kalau kita sebut muslimuna, tandanya wawu, tidak fathah dihitung di terakhir. Nah, kemudian dari orang-orang muslim, minal muslimina, wawunya berubah jadi ya. Saya melihat orang-orang muslim. Nah, ra'aitul muslimina. Sama juga mansubun berarti wa majrurun bil ya. Nah, nah, dengan ya tandanya. Nah, awalnya ism itu mansub pakai fathah, majrur pakai kasro, tetapi pada jamak mudzakkar salim mansub dan majrurnya dihitungnya adalah wawu dan ya-nya. Misalkan penolong nasirun, satu orang penolong. Para penolong nasiruna. Biasanya ism kan dihitung harokatnya yang paling terakhir ya. Nah, tapi ini dihitung wawunya saja, wawunya. Saya kepada para penolong. Ila nasirina. Saya melihat para penolong. Ra'aitu nasirina. Jadi ini dhammah kalau ini pada posisi majrur, mansub dan majrur. Tanda ini enggak itu ya Bapak ya, enggak asing ya. Dhammah berarti harusnya haknya adalah pada posisi marfu. Fathah pada posisi mansub, kasroh pada posisi majrur. Hal apakah yang menjadikan ism itu kapan ism itu marfu? Yang pertama pada aslinya, enggak kenapa? Masih pada posisi mubtada dan khobar, ya enggak kenapa. Karena nanti ada saja yang ganggu khobar pada bab inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Kemudian pada posisi fa'il, dia berdomah. Kapan ism itu bertanda fathah, Bapak Ibu? Yang kita dominannya maf'ul bihi. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'hu, ada hal yang kita bahas 2 tahun lagi insyaallah. Kemudian taqaddamahu inna wa akhwatuha. Inna, Bapak Ibu sering kita praktekkan di Al-Qur'an inna ini. Inna. Setelah itu mansub. Misalkan dasarnya buku itu baru. Bagaimana kita mengatakan? Al-kitabu jadidun. Hanya sekedar memberi kabar saja. Buku itu baru. Tetapi ketika kita menekankan, sungguh benar-benar buku itu baru. Innal kitaba jadidun. Innal kitaba jadidun. Ada yang berubah Bapak Ibu? Mubtada'nya. Iya, sesungguhnya. Iya, menekankan. Inna. Kalau Kalau di awal kita sebut mubtada'nya dhammah. Ketemu inna, mubtada'nya jadi fathah. Kelas masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Sungguh masjid itu besar. Innal masjida kabirun. Nah, itu untuk menekankan, ya, artinya sungguh. Tetapi kadang-kadang ada yang unik di bahasa kita, di bahasa daerah kita. Menekankannya cukup masjid itu besar. Nah, bentuk menekankan di dalam bahasa besar itu berarti menekankan. Sama seperti itu, hanya di bahasa Arab dikasih tanda inna. Allah itu Maha Pengampun. Belum kita tambahin inna. Allah itu Maha Pengampun. Allahu, ya, harfu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Sahih, menjadikan mubtada atau ism di awalnya mansub. Nah, ini Allah itu Maha Pengampun. Allahu
ghafurun. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Ghafurun, innallaha ghafur. Uh, yang kedua, dominan yang kedua itu inna. Setelah kita temukan ism itu nggak kenapa dhammah, kemudian dominannya pada posisi maf'ul bihi dia menjadi fathah. Juga didahului oleh inna yang banyak kita temukan di Al-Quran. Tetapi inna ini adalah harf, Bapak Ibu. Inna ini adalah harfu taukid atau harfu nasbin. Jadi kan kata-kata yang kita baca, susunan-susunan yang kita baca di Al-Quran, kalau nggak isem ya fi'il. Sisanya yang menyambung itu adalah harf. Nah, tetapi harf yang baru kita praktekkan baru berapa, Pak Ibu? Ada harfu jar, ada harfu nasab pada fi'il, ada harfu jazmin pada fi'il, kemudian ada inna juga. Saya nggak tahu kenapa, ini kan inna ini kan harusnya dasar ya, Bapak Ibu ya. Kenapa belum dimasukkan di silabus dasar? Ya, ada harfu nida. Nah, juga memanggil, ya. Nah, dominannya isem itu bertanda dhammah. Dominannya yang bertanda fathah itu pada posisi maf'ul bihi atau inna. Ada juga dipanggil. Misalkan Tuhan kami, madzal arabiyah. Tuhan kami. Rabbuna. Nah, kami. Nah, Tuhan kami, Rabbuna. Kalau kita manggil wahai Tuhan kami, menjadi ya Rabbana. Ya Rabbana. Kalau Tuhan kami itu Maha Pengampun. Rabbuna ghafurun. Nah, itu kalau mengungkapkan. Beda ya Bapak Ibu ya? Mengungkapkan dan memanggil beda ya? Memberitahu, saya memberitahu Tuhan kita itu Maha Pengampun, memberitahu Rabbuna ghafur. Kalau kita sedang memanggil berarti kita sedang berdoa. Maka Rabbana, ya Rabbana. Nah, itu juga salah satunya yang menjadikan isem itu bertanda fathah. Kemudian isem bertanda kasroh mata. Tujarul ismu. Nah, taqaddamahu harful jar paling dominan atau taqaddamahu dzaraf didahului dzaraf atau pada posisi mudhafun ilaih. Nah, itu saja dominannya itu saja. Gampang ya Bapak Ibu insyaallah ya. Insyaallah Allah mudahkan. Ya. Summa nuasil ila kitabina fi tamrin. Bil amsi nahnu lam na'mal ay safhah. Kemarin latihannya belum ya Bapak Ibu ya? Latihan halaman 83. Kemarin masih membahas kata kerja majhul, kata kerja pasif. Nah, itu ada wulida ar-rasul. Wulida itu bentuknya ism atau fi'il? Fi'il. Nah, fi'il majhul, fi'il madhi mabniun lil majhul namanya. Kalau di ilmu nahwu, fi'il pasif. Nah, ism setelahnya disebut naibul fa'il yang dalam susunan aktifnya dia adalah pada posisi sebagai maf'ulun bihi. Nabi dilahirkan fi mata Rabiul Awal. Nah, sahih fi Rabiul Awal. Arabi nahnu al-yaum fi akhiri Rabiul Awal. Wa nahnu godan fi syahri Rabiul Akhir. Ya, jawabannya tinggal mengurutkan saja nih Bapak Ibu ya. Asy-syahrul khamis, bulan kelima. Nah, ini yang setelah ini akan kita bahas al-adat at-tartibi. Bulan ke-5. Minal am al-hijri huwa Jumadal ula. Jumadal ula. Jumadal ula.
Kalau awal tidak bisa dimuannaskan. Karena kata Jumada itu muannas. Jumadal, saya tidak pernah dengar Jumadal awal. Iya, dikatakan salah. Jumadal ula. Yang keduanya Jumadal saniyah atau Jumadal akhirah. Iya, dikatakan Jumadal awal ya. Lebih familiar ya. Tetapi disiplinnya memang Jumadal ula, disiplinnya. Kalau Rabiul Awal, betul Rabiul Awal. Ya karena mungkin karena itu kan bahasa Arab yang diresapkan ke Indonesia. Jadi awal, karena depannya awal, akhirnya setelahnya ikut awal juga. Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal betul. Rabiul Akhir atau Rabiul Sani boleh. Al-Akhir sama As-Sani boleh. Jumadal Ula. Nahtafilu bi Isra'il Rasul fi syahri. Ada yang kelewat nggak soalnya? Nomor 6 kelewat ya? Nomor 6 ya? As-Sahrus Sadis. Sadis itu ke-6. Minal am al-hijri huwa Jumadal Akhirah. Nah, Jumadal Akhirah berbentuk muannas atau Jumadal saniyah. Nahtafilu bi Isra'il Rasul fi syahri Rajab. Fi syahri Rajab. As-Sahrus Samin minas sanatil hijriyah huwa Sya'banu. Anzalallahul Qur'an. Nah, ada anzala, ada fi'il, ada fa'il ya. Allah menurunkan Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Nahtafilu bi'idil fitri. Kita merayakan Idul Fitri fi syahri Syawal. 11 Asyahru al-hadi asyar. Nah, minal am al-hijri huwa ba'da Syawal Zulqa'dah. Nah, sebagian lisan juga mengatakan Zulqidah. Nah, tetapi yang lebih masyhur Zulqa'dah. Ya hujju. Nah, ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Hajja ya hujju. Hajja ya hujju. Ma makna hajja ya hujju? Berhaji. Atau arti bahasa secara bahasanya berkunjung. Ya hujju al-muslimun ila baitillahil harami fi syahri Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah. Nah, latihan selanjutnya yaitu tentang berkenaan dengan masdar dan ism fa'il yang sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ism fa'il masih ingat Bapak Ibu kemarin? Mahwa ismul fa'il? Sighah. Sighah, bentuk kata. Nah, sighah al-mustaqqah minal fi'il atau al-asma al-mustaqqah minal fi'il. Ism-ism yang mengambil dari fi'il. Mayoritas Bapak Ibu memang banyak ism itu yang kita ambil daripada fi'il memang. Yang sering kita praktekkan adalah masdar, kemudian ism fa'il. Bapak Ibu, di peta besarnya kita membagi ism itu menjadi mudzakkar dan muannas. Sudah kita lewati ya. Kemudian kita membagi menjadi mufrad dan jamak. Nah, kita sudah pernah membagi belum dengan mabni dan mu'rab? Mabni dan mu'rab. Juga ada ism yang mengambil dari fi'il dan ism yang asli dari dia sendiri. Kita mengatakan maktabun itu dengan ism dia sendiri atau mengambil dari fi'il? Fi'il. Fi'il apa ini Bapak Ibu? Kataba, sahih. Kataba. Qalamun.
Kolamun. Isem asli atau dari fi'il? Asli. Kemudian roksun. Fi'il. Nah, fi'il. Ya, rasa yar asu, memimpin. Masjidun. Fi'il. Sajada. Yasjudu. Sajada. Iya, salah nggak apa-apa. Faslun. Fasl. Fi'il. Fasola. Yafsulu. Spasi atau apa namanya? Memberi spasi atau memberi batas. Maka fasal itu kenapa? Kalau madrasatun, fi'il dari darasa. Nah, itu pembagian fi'il. Ada yang memang dia aslinya tersebut, ada yang seperti hajarun. Ya, isem, soalnya asli dia isem. Kursiyun. Isem, asli isem. Memang semuanya isem, ada yang memang asli, ada yang meresap daripada fi'il, yang mengambil dari fi'il. Tapi kalau Madinatun, isem. Ya. Ada yang mengatakan dia asli Madinah, ada yang mengatakan dari fi'il dana. Iya. Dana itu tunduk, bisa tunduk atau bisa hutang, bisa dari Madinatun. Nanti lain waktu kita bahas ya, Bapak ya. Mas. Kalau kalbun kan isim ya? Iya. Bisa jadi itu. Nah, ada yang kebalikannya, Bapak Bu. Ada yang kebalikannya. Ada juga yang fi'il ternyata dia mengambil daripada isem, seperti kolbun. Kolbun itu aslinya hati, memang asli. Bisa difilkan. Qallaba yuqallibu, membalik. Nah, seperti Bapak Ibu, kosakata warna sudah hafal semua ya? Warna merah apa? Merah. Ahmad. Sekarang kalau wajahnya memerah bagaimana? Ihmaro. Nah, kalau bukan, kalau bisa dijadikan fi'il, dia berubah jadi fi'il. Putih apa Bapak? Putih. Abiyat. Kalau memutih, ibyaddo. Nah, ibyaddo berubah jadi fi'il. Ada itu fi'il sulasi mujarad. Misalkan rambutnya memutih menjadi fi'il. Iswadda, yaswaddu, ihmarro, yahmarru. Nah, memutih. Kenapa Bu? Tambahnya hamzah dan tasdid. Kenapa? Iya, hamzah wasal. Tambahin hamzah. Kalau kalbun itu fi'il madhi ya? Mudhari kan kalbun. Kan ada surat kalbun. Kalau kolbun Ibu Haji maunya anjing. Kalbun fi'il isem Bu Haji. Ya isim. Tapi kan bisa dijadiin fi'il kan, bisa nggak? Enggak, itu isem nyambung dengan dhamir mutasil. Tapi di surat kalbi ada tuh kalbun. Iya, anjing. Merekanya itu mudhafun ilaih. Seperti bulpen, rumah. Baitun, rumah mereka. Baituhum. Itu cuman isem dhamir mutasil.
Dhamir mutasil pada posisi mudhafun ilaih, bukan fi'il. Kalau ketemu ism maka menjadi mudhafun ilaih. Kecuali kalau fi'il ketemu dhamir mutasil bisa menjadi maf'ul bihi, seperti saya melihat mereka, ra'aituhum. Hum kan dhamir mutasil tapi pada posisi maf'ulun bihi. Kalau kalbuhum, anjing mereka, humnya tidak maf'ul bihi tetapi mudhafun ilaih. Yang ini gampang, nggak perlu diingatkan lebih dalam lagi ya. Hanya tahu sepintas saja. Iya. Jadi mudhaf wa mudhaf ilaih, Baji. Kalau ism ketemu ism berarti mudhaf wa mudhaf ilaih. Dhamir kan ism ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti aslinya kitabu Muhammadin. Kaidah apa itu? Mudhaf wa mudhaf ilaih, atau kitabul ustadzi, bukunya Muhammad atau bukunya Ustadz. Nah, tetapi Ustadz dan Muhammad ini kan boleh kita pakai dhamir mutasil. Kitabuhu. Nah, hu-nya adalah mudhafun ilaih. Baik, sebelum kita bahas tamrin, kita ingin mengingat dulu Bapak Ibu yang sudah kita bahas. Saya sebut fi'ilnya, Bapak Ibu tebak masdarnya dan ism fa'ilnya, Bapak Ibu. Kalau aslama masdarnya islamun. Nah, aslama islamun. Amanah imanun. Kalau ism fa'ilnya aslama muslimun. Nah, ism fa'il pada sulasi mazid ditambahin mim, semuanya tambahin mim. Ism fa'il, Bapak Ibu tebak ism fa'ilnya ya. Jahada mujahidun, awana muawinun. Nah, ism fa'il berarti yang apa ini? Kalau di sulasi mujarrad habis dibanting diangkat ya. Yang menolong, nasirun, katibun. Pada sulasi mazid ditambahin mim. Ihtafala ya sahih, muhtafilun. Ntar juga lama-lama bisa Bapak Ibu nebaknya. Safaro musafirun, qawama muqawimun, allama darrosa, qatala muqatilun, amanah mu'minun. Aslinya akmana Ibu, aslinya akmana karena dibadalkan hamzah ketemu hamzah menjadi amanah mu'minun. Kemudian akromah mukrimun. Nah, kalau nggak pakai tasdid kita nggak boleh pakai tasdid, kecuali kalau karomah mukarrimun. Tahaddasa nazzala munazzilun, anzala munzilun, sallama musallimun, aslama muslimun. Kita juga lama-lama mantap feelingnya Ibu. Ya. Lama-lama juga itu. Kalau anfaqo munfikun, akhlaso mukhlisun, aslaha afsada mufsidun, anzala nazzala munazzilun, fakkaro mufakkirun, tafakkaro mutafakkirun, ta'allama allama. Nah, kok udah luar biasa semua ya. Nah, kita nebaknya itu. Yakub ya'malu fil ma'had. Nah, contoh. Dikerjakan seperti contoh. Yakub bekerja ya'malu fil ma'had.
Nah, kata kerjanya ini kita rubah menjadi ism fa'il. Berarti huwa amilun. Nah, kalau ini kan masih sulasi mujarad ya Bapak Ibu ya. Masih murni ya. Kalau murni kan tinggal habis diangkat dibanting. Amil. Ya malu jadi amil. Amilun nasyidun. Dia adalah pekerja yang rajin. Yakub bekerja di pesantren. Dia adalah pekerja yang rajin. Amil ini ngambil dari kata apa Bapak Ibu? Dari amila ya'malu. Ar-Raqam al-awwal Yunus yudarrisu al-Qur'ana. Yunus mengajar Al-Qur'an. Huwa la sulasi mujarad mu. Sulasi mazid afan. Mudarrisun. Nah, bukan darisun, mudarrisun. Tasdidnya nggak boleh hilang. Nah, huwa mudarrisun fil masjidi. Kalau pada fi'il mazid harus ditambahin mim ya, Bu ya. Berbeda dengan mujarad. Mujarad itu yang 3 ya, asli ya. Diangkat, dibanting. Kalau sulasi mazid kaidahnya ditambahin mim. Ja'far yabi'u al-malabisa. Ja'far menjual pakaian. Nah, Ja'far menjual pakaian. Yabi'u dari kata kerja apa Bapak? Ba'a. Ba'a. Nah, masih ingat menentukan ism fa'il pada fi'il ajwaf? Sulasi yang ajwaf? Berarti apa? Kalau orang berpuasa, soma. Nah, soma yang berpuasa kita panggil soim. Berdiri, koma. Yang berdiri, koim. Tidur, nama. Yang tidur, naim. Menjual, ba'a. Yang menjual, ba'ion. Nah, ditulis ya Bapak ya? Ditulis. Nomor pertama, mudarrisun. Huwa mudarrisun. Muncul mimnya karena ini adalah sulasi mujarad. Mudarrisun. Ar-Raqam as-sani ba'iun. Ar-Raqam as-salis at-talib yazuru al-maktabata. Zairun. Nah, zairun seperti ini sama juga. Zairun. Nah, harusnya di ibdal Bapak. Nanti ada bab i'lal wal ibdal Bapak ya. Memang harusnya zawirun. Zaro yazuru. Menjadi zairun. Koma yakumu menjadi koimun. Nama yanamu. Naimun. Saro yasiru. Sairun. Nah. Muhammadun yatlubu al-ilma. Muhammad menuntut ilmu. Huwa talibun. Nah, sulasi mujarad. Talibun. Itu nomor 3 bukannya zawirun ya? Zairun, Bu. Nah, zairun. Harusnya zawir setelah aslinya, melihat aslinya. Tapi ada kaidah al-i'lal wal ibdal menjadi zairun. Seperti berdiri, koma, i'lal wal ibdal. Ada kata-kata yang harus diganti untuk memudahkan pengucapan. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengatakan suci. Suci menjadi enggak kita suci menjadi mensucikan, tapi menyucikan. Cuci menjadi suci menjadi menyuci. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau
kita tidak kita tidak terbiasa mengucapkan, maka kita akan kesusahan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, bilang macet ini mengsesarakan, ya kan? Dari kata sengsara, harusnya kan menyeng, cukup saja, cukup diibdal satu saja, menyengsarakan, karena beliau lupa dan tidak terbiasa mengucapkan, intinya kan menjadi sengsara, mengsesarakan lah ya. Nah, itu kaidah ilal wal ibdal itu seperti itu. Aslinya zawir, aslinya menjadi zair. Dari kata tolong menjadi menolong. Nah, taknya apa? T-nya hilang, tidak mentolong tadi, menolong. Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang kita butuh pembiasaan saja, Bapak Ibu ya. Tapi itu pada kaidah i'lal wal ibdal. Seperti tadi koma yakumu, harusnya sesuai urutan huruf-huruf sorof itu qawimun, maka menjadi qaimun, seperti kita mengatakan bertakwa, Bapak Ibu. Bertakwa fil arabiyah apa? Ittaqo yattaqi. Nah, ini seperti kasusnya Prof. Mahfud tadi. Ittaqo yattaqi, bertakwa. Itu akarnya apa? Ittaqo yattaqi. Fi'il yang kelihatannya agak rumit ini. Ketika kita mengatakan ittaqo yattaqi, ini fi'il apa, Bapak Ibu? Kalau dari wujudnya mujarrad atau mazid? Mazid. Nah, ada hamzah sama tasydid. Nah, kalau mazid mujarradnya apa? Tidak bisa tako. Wako, mujarradnya adalah wako yaki. Tambahannya apa, Bapak Ibu? Tambahannya hamzah dan tak. Aslinya iutako. Enak nggak bilang iutako? Nggak bisa. Maka menjadi ittaqo yattaqi. Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi sebenarnya kasusnya seperti Prof. Mahfud tadi, harusnya bilang cukup menyengsarakan saja, nggak perlu mengsesarakan. Nah, akhirnya kelibet sendiri. Kaidahnya seperti ini, wako yaki, aslinya adalah tambahan, kalau tambahan hamzah dan tak menjadi iutako, maka menjadi ittaqo yattaqi. Lain waktu ya Bapak Ibu ya, kita bahas pada pendalaman sorof nanti. Ba'dah As-Sayyid Hamid, Tuan Hamid, yatahaddasu. Nah, yatahaddasu madinya apa Bapak Ibu? Tahaddasa, berbicara tentang Maulidir Rasul, huwa mutahaddisun. Nah, huwa mutahaddisun. 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 Asadis, hadzal rajul yuhsinu. Nah, huwa mutahaddisun masyhurun. Kaidahnya apa Bapak Ibu? Pelajaran lama perlu kita ingat, mutahaddisun mahirun, masyhurun. Yang tadi, yang masih nomor 5 tadi. Kan itu kan yatahaddasu an maulidi rasul. Kemudian huwa mutahaddisun masyhurun. Nah, masyhurun kaidahnya apa itu? Nah, naat. Pembicara yang terkenal, masyhur. Asadis, hadzal rajul yuhsinu ilan nas. Laki-laki ini berbuat baik kepada manusia. Huwa rajulun muhsin. Nah, muhsin.
muhsin. Polanya seperti aslama, isim fa'ilnya muslimun, amanah mu'minun, ahsana muhsinun, aslaha muslihun, afsada mufsidun. Ada meme-nya semua, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya ketika kita mengetahui isim fa'il, Bapak Ibu, isim fa'il ini bisa kita kembangkan susunan kita dalam bentuk menjadi fi'il, menjadi fa'il atau menjadi maf'ul bihi, atau mubtada atau khobar, atau juga bisa menjadi na'at. Nah, menjadi na'at. Baik. Asadis, al-muslimu yu'minu bil yaumil akhir. Orang Islam beriman kepada. Nah, binya kita terjemahkan kepada, tidak beriman dengan, tapi beriman kepada hari akhir. Huwa mu'minun muti'un, patuh, taat. Dia adalah orang beriman yang, ya, mukminin juga ismul fa'il dari fi'il apa, Bapak Ibu? Atau yuti'u, muti'un. Asamin, al-hajju yusafiru ilal madinatil munawwarati. Orang yang berhaji bersafar ke Madinah Munawwarah. Huwa musafirun. Nah, huwa musafirun. Taib atasi at-talibatu tajtahidu fit ta'allumi. Nah, itu enggak digaris bawahi Bapak Ibu ya. Tajtahidu. Nah, hiya mujtahidatun. Nah, sahih. Hiya mujtahidatun. Berbentuk muannas Bapak Ibu. Kenapa itu? Karena talibah dan hiya. Enggak, bukan hiya, bukan banyak, karena hiya. Nah, kenapa di sini disebut harus muannas Bapak Ibu? Karena isim fa'il itu fleksibel, menyesuaikan. Kalau memang muannas ya kita harus sebut muannas. Tetapi pada masdar, kalau memang kita dengarnya dia berbentuk muannas, ya kita harus pakai muannas. Kalau memang kita mendengarnya berbentuk mudzakkar, ya kita sebut mudzakkar. Seperti menulis, kataba, masdarnya apa Bapak Ibu? Tulisan. Kitabatun, berbentuk muannas atau mudzakkar? Muannas. Kita harus selalu menggunakan dengan, boleh nggak kita mengatakan dengan mudzakarnya? Nggak boleh, kitabun, tapi dengan arti lain, buku, tidak berarti tulisan. Ya, meskipun masih ada hubungan ya antara buku dan tulisan Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita sebut masdar, ya kalau kita sebut muannas ya muannas. Kalau mudzakkar ya mudzakkar. Seperti menolong, nasoro, pertolongan, nasrun. Nasrun. Enggak nasrotun, nasrun. Nah, kita sebut mudzakkar, tapi pada isim fa'il boleh kita sebut mudzakkar, boleh kita sebut muannas. Nah, menyesuaikan. Al-ashir, al-ustadzu yufassiru al-ayata. Ustadz menafsirkan. Yufassiru berarti menafsirkan atau mentafsirkan. Nah, taknya hilang ya. Nah, menafsirkan, tidak mentafsirkan. Berarti apa Bapak Ibu? Isim fa'ilnya apa? Fassara yufassiru. Nah, mufassirun, sahih.
Temennya yang apa ini? Temen nomor berapa kemarin? Fa'ala yufa'ilu mufas. Masdarnya apa? Taf'il. Kalau fassara yufassiru tafsir. Maksudnya tafsir. Mufassirun. Tab naftah al-an indana mawdu'un jadidun fi darsi al-khamis asyar. Fahadal bab yabhasu an al-adat at-tartibi. Pada bab ini Bapak Ibu tidak Ya, silakan. Ya. Pada bab ini kita tidak banyak membahas tentang kaidah, Bapak Ibu. Kita hanya dikenalkan dengan al-adat at-tartibi, bilangan urutan. Baik, ya. Dihapus ya, Bapak Ibu ya? Dihapus nggak? Atau masih ditulis? Ya, dihapus. Ya, saya aja Pak Haji. Iya, Ibu sudah nulis? Sudah. Baik. Dulu kita membahas angka ya, Bapak Ibu ya. Masih ingat bilangan dasar? Kalau satu anak waladun wahidun. Satu anak. Dua anak waladanis nani. Tiga anak salah satu auladin. Lima anak satu auladin, anak laki-laki. Kalau anak perempuan, satu anak perempuan satu. Bintun. Nah, bintun wahidatun. Tapi sejatinya ketika kita mengatakan bintun itu berarti satu. Kam bintan fil fasli, bintun saja itu sudah berarti satu. Bintun wahidatun. Kam kitaban alal maktabi kitabun saja itu sebenarnya sudah menunjukkan satu. Kitabun wahidun nggak apa-apa, lebih menekankan. Satu anak perempuan bintun wahidatun. Dua anak perempuan bintanis natani. Nah, isnatani. Nah, kalau mudzakarnya isnani, muannasnya taknya isnatani. Tiga anak perempuan salasu banat. Empat anak perempuan arba'u banatin. 10 anak perempuan asyru. Nah, sampai 10 ya, Bapak ya. Nah, kam qalaman alal maktabi alal maktabi sittatu aklamin. Kam nafidatan fil fasli 4. Arba'u nawafid. Nah, nafidatun nawafidu menjadi arba'u nawafidha. Aslinya nawafidhi karena mamnu nasorof menjadi nawafidha. Kam saburatan fil fasli saburatun wahidatun. Tentu masih ingat Bapak Ibu ya. Satu buku kitabun wahidun. Kalau buku pertama, nah, beda ya. Buku ke-1 Alkitabul Awwalu. Nah, Al-Awwalu. Nah, buku ke-1. Kalau yang tadi nggak usah ditulis ya Bapak Ibu ya, udah paten ya tadi ya, yang bilangan asli ya. Kalau anak laki-laki boleh kita bilang ibn ya Bapak Ibu ya. Al-ibn al-awwal. Anak laki-laki pertama, al-ibnu al-awwalu. Kalau anak laki-laki kedua, al-ibnu as-sani. Al-ibn as-sani.
penggunaan awal sama ulang apa tadi? Susunan, Ibu. Awal untuk mudzakkar. Ya, al-awwal mudzakkar. Al-ibn as-sani. Anak ke dua. Bapak Ibu pakainya walad atau ibn saja? Ibn saja ya? Sama saja. Supaya kita walad kan sudah, kalau walad sudah paten ya, sudah sambil ngantuk juga nulisnya sudah bisa. Al-ibn. Nah, ibn ini Bapak Ibu kemarin kita singgung ada hamzah wasal ya. Ibn ini adalah isem beberapa isem cuman sedikit yang menggunakan hamzah wasal. Biasanya isem itu menggunakan hamzah qat'i, hamzah yang ada topinya. Mata fil arabiyah singa, asadun pakai hamzah qat'i, ada hamzahnya. Kalau ibn isem kemudian, nah itu. Anak ketiga. Anaknya banyak sekali ya. Al-ibn makanya diganti asalis. Al-ibn asalis. Anak laki-laki ke-10. Ke-10 al-ashir. Nah, ke-10. Nah ini bisa ditebak Bapak Ibu. Bisa di apa namanya? Bisa ditebak, bisa dirasakan. Kalau ketiga asalis, keempat arabia, kelima al-khamis, keenam asadis. Nah, keenam asadis, ketujuh asabi, kedelapan asamin, ke-9 atasya, 10 al-ashir. Nah, tapi kalau al-ashir ini kelihatannya nggak ada perubahan Bapak Ibu. Yang ada perubahan, ada pergantian kata yaitu ke-6 saja. Al-ibn as-sadis, anak ke-6. Kalau ke-7 sab'atun menjadi sabi. Polanya seperti isem fa'il, habis diangkat dibanting. Asalis, arabi, al-khamis. Nah, ini kalau kita menyatakan mudzakkar, bilangan urutan ya, berbeda ya dengan jumlah bilangan ya. Beda nggak? 3 anak sama anak ketiga beda. Kalau anak perempuan pertama, al-bintu al-ula. Anak perempuan kedua, al-bintu as-saniyatu. Anak perempuan ketiga, al-bintu as-salisatu. Anak perempuan ke-6, al-bintu as-sadisatu. Ya, tinggal ditambahin tak marbutoh mudzakarnya. Karena ini sebenarnya kalau di posisi i'rab Bapak Ibu, ini adalah pada posisi sebagai na'at. Kalau kita bahas di i'rabnya ke-6, hari pertama apa Bapak Ibu? Al-yaum al-awwal, al-yaumul awwal. Tahun pertama. As-sanatul ula. Hari kedua. Al-yaum as-sani. Tahun kedua. As-sanatu as-saniyatu. Nah. Hari ketiga.
Al-yaumus salisu, bulan ketiga. Asyahru ar-rabi'u, syahrun, bulan syahrun. Jam ketiga. Asali satu, jam ketiga. Ada juga jam 3 ya Bu ya. Nah jam ini nanti juga pakai bilangan tartibi kecuali pada wahidah ya. As-sa'ah al-wahidah. Beda, nanti ada bab tersendiri menghitung jam. Tapi dasarnya adalah tetap pada bilangan at-tartibi. Jam ke-6. As-sa'ah as-sadi satu. Nah, dasarnya ada tartibi ini nanti bisa kita untuk menghitung jam, Bapak Ibu ya. Nah, dasarnya adalah jam 2 berapa jam 2? As-sa'ah saniyah. As-sa'atus saniyatu. Jam 3 as-sa'ah as-salisah. Jam 4 as-sa'ah rabi'ah. Cuman bedanya pada satu pelafalan di Arab jam 1 bukan as-sa'ah al-ula tapi as-sa'ah al-wahidah, itu saja. Nah, untuk menghitung ada tartibi ini sebagai dasar kita menghitung jam. Ditulis dulu silakan ya Pak ya. Sebelum kita menuju ke percakapan, iya, iya pakai al. Kalau hitungan angka biasa nggak pakai al. Kalau hitungan. Kalau di angka biasa, nanti jatuhnya mudhof. Bisa nggak pakai al pada posisi nakiroh. Iya. Ya, ada yang salah. Yang ini? Oh iya, Mas Allah, salah. Iya. Kan kalau yang angka biasa alfun bisa. Kalau per 1000 kan al-mi'atu. Iya. Iya, tinggal pakai al-nya saja. Tinggal pakai. Angkatnya jadi apa, Ustaz? Jadi naat jadinya. Oh, paling tartibi. Iya, kalau adat at-tartibi itu iya bisa jadi mudhaf, nanti bisa tamyiz. Iya, tamyiz. Tamyiz nanti saya minum seliter kopi nggak seliter, kebanyakan ya, kopi seliter, mabuk ya, iya secangkir kopi. Nah itu ada nanti tamyiz pada Bapak Ibu lanjutan ke 1 nanti ada babnya tamyiz nanti. Iya, lanjutan apa namanya pertama. Ucapan, misalkan terbaik akhlaknya, nanti ada namanya ahsanu khuluqon. Nah, yang sering kita dengar di hadis apa? Anfa'uhum linnas wa ahsanuhum, ya. Ahsanuhum
Aulun sahih khairun masyaallah khairun nasi anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Nah, ini nanti sebagai tamyiznya nanti. Naftah kitabana fi as-safhah al-khamisah wa samanin halaman 85. Idul Istiqlal, hari raya kemerdekaan. Nusyahidu al-alama al-Indonesia. Kita menyaksikan fi'il ya, syahada yusyahidu. Masdarnya apa kira? Musyahadatun. Nah, kita menyaksikan bendera, alam itu bendera. Al-alam al-Indonesia yatarafrafu. Nah, fi'il dengan berapa huruf ini Bapak Ibu? Ada rafrafa, yurafrifu, mengibarkan. Ada rafrafa, mudhari'nya apa Bapak kira? Yurafrifu. Ada tarafrafa. Kalau rafrafa mengibarkan. Kalau tarafrafa berkibar. Bantak. Nah, ini fi'il apa Bapak Ibu? Kalau dari sudut hurufnya mujarad sulasi. Afan, Masya Allah. Mujarad rubai. 4 huruf tapi asli semua aslinya. Tidak mazid. Seperti awalnya kan kita mujarad kan seolah-olah hanya 3 huruf saja Bapak Ibu ya. Ada mujarad yang memang huruf aslinya itu 4. Seperti raf, rofa, yurafrifu, mengguncangkan apa Bapak Ibu? Zal, zala. Fi'il dengan berapa huruf ini Bapak Ibu? 4. Ini mujarad atau mazid? Mujarad. Ini 4 huruf asli semua, tidak ada huruf tambahan. Kalau ini mengguncangkan, kalau terguncang menjadi tazalzala, terguncang, mengguncang. Nah, ini baru sudah rubai, mazid lagi. 4 huruf ditambah dengan huruf ta. Kita belum. Baru belajar sulasi, tapi di sini sudah keluar. Baru belajar sulasi mujarad dan sulasi mazid. Nah, seperti ini bentuknya. Kita dikenalkan fi'il dengan 4 huruf, tapi tidak ada huruf tambahan. Huruf. Kenapa Ibu? Sahih. Termasuk fi'il sahih. Kenapa disebut fi'il sahih Bapak Ibu? Tidak ada harful ilah. Sahih semua. Nah, zala. Biasanya kan 4 huruf kan ada huruf tambahan Bapak Ibu ya. Nah, ini 4 huruf asli semua, tidak ada tambahannya. Makanya ini disebut dengan rubai mujarad. Kalau sebelumnya sulasi mujarad. Ya tarafrafu, berkibar di fi kulli makanin. Nah, di setiap tempat atau di seluruh tempat boleh. Amamal makatibi, ma makna makatib? Jam'un min maktab, makatib. Wal madarisi, nah sekolah. Wa amamal buyut wal fanadiki. Nah, funduk fanadik. Bal, bahkan. Nah, bal ini artinya di sini bahkan, tetapi bisa juga artinya tetapi. Bal bijadi bisyawari'. Syawari jam'un min syari'. Apa makna syari'? Nah, jalan. Yabi'uhu annas.
Nah, susunannya yang sering menjebak kita Bapak Ibu, ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yabi, yabi. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya an-nasu, bukan hu. Hu adalah malah domir mutasil pada posisi maf'ulun bihi. Pada susunan ini boleh kita terjemahkan dengan terjemahan pasif yang dijual oleh manusia. Nah, karena itu objeknya dikedepankan ya, Bapak Ibu ya. Yabi'u, hu. Hu kembali kemana ini? Al-alam, sahih. Bendera. Qala Khalid, sayahtafilu sya'bu al-Indonesiyu. Ada huruf sin Bapak Ibu ya? Berarti akan. Rakyat Indonesia akan merayakan hari raya kemerdekaan. Kalau Ilyas, terjemahannya nggak ada kesusahan Bapak Ibu ya, karena kelihatannya Bapak Ibu untuk menentukan fi'il fa'il mubtada khobar kelihatannya sudah 99,99 sudah paten semua. Sudah bisa menebak kalau ketemu fi'il fa'il yang mana sudah bisa insyaallah. Mata yuqadu al-haflu. Nah, kapan diadakan perayaannya atau pestanya? Yuqadu. Nah, itu kemarin yang kita singgung Bapak Ibu. Kira-kira wajahnya apa itu? Fi'il mudhari' majhul yang pasif. Masih ingat Bapak Ibu kemarin? Aqada yaqidu, mengadakan, mengakadkan. Kalau uqidah yuqadu, semua fi'il. Nah, ini yang menjadi evaluasi Bapak Ibu. Banyak materi-materi dasar tapi belum disinggung. Salah satunya adalah fi'il mabniun lil majhul, termasuk juga inna wa akhwatuha yang belum dibahas di dasar. Fu'ilah yuf'alu, pasti bunyinya seperti itu. Kalau menulis kataba yaktubu, kalau ditulis kutiba yuktabu. Ini adalah fi'il yang bisa di tasrif sesuai domirnya atau sesuai naibul fa'il, bukan subjeknya, bukan fa'ilnya lagi, tetapi naibul fa'il, karena ini adalah pasif, menolong. Nasoro yansuru, ditolong, nusiro. Kalau Ahmad ditolong, nusiro. Kalau Fatimah ditolong, nusirot. Kamu ditolong, ta. Anti ditolong, ti. Anti nusirti. Ana ditolong, tu. Kami ditolong, nusirna. Memberi rizki, rozako yarzuku. Kalau diberi rizki, ruziko yurzaku. Kalau dia Ahmad diberi rizki, ruziko. Kalau Fatimah, ruzikots. Anta diberi rizki, ruzikta. Anti diberi rizki, ruziktu. Saya diberi rizki, ruziktu. Kami diberi rizki, rizikna. Nah, ini fi'il ya, Bapak ya, bisa ditasrif. Mata yuqad, kapan diadakan? Ba'da yaumaini, setelah 2 hari. Nah, yaumaini aslinya yaumani menjadi yaumaini. Qala Ali Yusuf fil yaum as-sabi asyar, di hari ke-17, as-sabi asyar. Nah, tadi kita baru sebut sampai ke-10 ya Bapak Ibu ya. Min syahri Agustus, di bulan Agustus. Naam. Fi ay sanah. Mana fi ay? Ayinin ism Ibu. Apa artinya? Apa? Tahun apa maksudnya? Tahun berapa maksudnya? Di tahun apa atau di tahun berapa? U'lina, sama majhul juga, cuman ini pada mazidnya. A'lana yu'linu, mengumumkan. Kalau diumumkan u'lina.
Nah, sama anzala yunzilu, menurunkan. Kalau diturunkan unzila. Nah, tapi yang baru kita bahaskan pada sulasi mujarradnya dulu Bapak Ibu ya. U'linal istiqlal, diumumkan kemerdekaan. Fisanah berapa Bapak Ibu? Kemarin sudah angka sudah kan sampai 1.000.000 kemarin ya? Udah. Kalau 1945 berapa? Alfun watis'u mi'atin 45 khamsatun wa arba'un. Iya. Kenapa? 19 dulu baru 45. Enggak sebut seribunya, enggak sebut 1.900. Kalau bahasa kan bisa dicampur Hah? Ini 45 gitu ya? Iya. Kalau nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Makanya saya bilang bisa. Itu 19 seperti di bahasa kita ya, 1945. Ya nggak bisa. Kalau ada nggak bisa, di barat nggak bisa. Nanti. Kecuali kalau nomor HP bisa. Nomor HP bisa. Nomor HP harus satu-satu pun bisa nomor HP. Alfun watis umiatin wa khamsun. Karena sanah berarti khamsun. Kalau am berarti khamsatun. Khamsun wa arba'un. Aina yuqadu al-haflu, di mana diadakan perayaan? Fi makatib al-hukumah, di kantor-kantor pemerintahan. Wa ala ra'siha, dan utamanya, nah ala ra'siha itu maksudnya utamanya qasru ri'asah, istana kepresidenan. Habbaza, mana habbaza Bapak Ibu? Habbaza itu pujian Bapak Ibu. Bagus gitu. Habbaza. Lau hadirna adalah kalau kita hadir, lau hadirna al-hafl fi qasr ri'asah. Nah, jika kita menghadiri di istana kepresidenan. Fil haqiqah ana mad'uun. Kita terjemahkan dulu Bapak Ibu ya. Fil haqiqah ini bahasa percakapan seharusnya. Nah, fil haqiqah itu sejatinya atau seharusnya ana mad'uun, saya diundang. Nah, di huzuril hafli. Wah, berarti orang penting nih Ali Yusuf nih. Untuk menghadiri perayaan. Huzur, isem sigohnya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Masdar. Nah, masdar. Walakin ma'al asaf ad-da'wah li wahdi. Sayangnya undangannya untukku saja. Nah, itu terjemahnya seperti itu. Wahdi, li wahdi. Kalau kamu saja, anta wahdaka. Nah, wahdaka. Nah, itu ada kata wahdun Bapak Ibu ya. La ba'sa, tidak apa-apa. Nusahidu al-haflah fit tilfaz. Fikrah ra'i'ah, ide cemerlang, ide yang cemerlang. Nah tatim Bapak Ibu, tutup. Nah tatim dari sana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.